Saya ikut prihatin akhir-akhir ini kepada bapak-bapak polisi. Kenapa? Pekerjaannya ditambah sementara gajinya tidak ditambah. Beliau bapak-bapak polisi kita selain mengurusi Kamtibmas juga disuruh mengurus MBG. Kita doakan bapak-bapak sehat walafiat. Demikian juga para tentara yang mestinya latihan perang, tidak ditambah gajinya, disuruh lagi ngurus koperasi. Kita doakan mereka bapak-bapak tentara tetap tegar membela Republik Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, Masya Allah, sejak 1400 tahun yang lalu. Ayat ini tiap Jumat pasti dibacakan khatib. Kenapa? Ayat ini penting. Allah seolah-olah ingin katakan, hai Dasat, Pak Wali, Pak Dewan, ibu-ibu, ngakumu Islam tapi belum tentu kau bisa bawa Islam dalam keadaan matimu. Banyak orang Islam ngaku Islam tapi matinya tidak dengan Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sabu. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka, gemar, hobi memakan barang haram. Satu di antara barang haram yang selalu kita makan tiap 5 tahun, menerima serangan fajar ketika pilkada. Tepuk tangan ibu semua pelakunya. Majelis taklim pandai juga, gampang Pak Caleg, kami punya anggota 100 orang, tolong belikan seragam, pret. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg. Ini seandainya mau pil caleg, semua anggota DPR datang. Tapi karena sudah dipilih, hilang lagi mereka. Ada juga di kota Depok begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan terpilih lagi. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Percaya Bapak Ibu, setan itu paling tidak senang kalau kita hadir majelis ilmu. Kenapa? Bocor rahasianya.
Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Ini saatnya cari nafkah. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Sebaiknya kau kerja aja. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Nggak usah kau baik-baik, nggak ada konsumsi, nggak ada snack, nggak ada snack. Itu bisikan setan. Hei bu, mau dengar dakwah atau mau dapat snack? Dua-duanya. Astagfirullah. Ini ibu-ibu memang orang Depok, wah nggak bisa dilawan. Bu, negara kita lagi efisiensi. Iya. Kenapa anggaran efisiensi? Supaya MBG. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setelah duduk di sini dan ikhlas tidak terima snack, setan goda lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah sih bu? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan kena godaan setan, ibu sadik setan. Ibu, simpan HP-nya bu. Dengar dulu ceramah ya. Simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Bu, ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat diterima Allah. Satu di antaranya ulama, musafir, dakwah. Saya kan dari Makassar bu. Pergi ke Depok dakwah, musafir dakwah. Makbul doa saya. Maka saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan HP bu ya, simpan ya. Simpan ibu. Bu, simpan. Simpan ibu. Oke. Ustadz, kita mau rekam supaya bisa dengar di rumah. Kalau ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Jadi gimana caranya? Biarkan tim saya yang rekam. Itu ada tim saya yang rekam itu bu. Tuh, saya bawa kamera dari Makassar. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, don't worry, be happy. Gimana caranya? Nonton YouTube. Ulang tahun 27 Kota Depok, gaspol tanpa rem. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Ibu, kalau ibu follow artis apa ibu dapat? Coba jelaskan saya. Follower artis sampai puluhan juta. Ketua Majelis Ulama Depok, followernya tidak sampai 1000. Ibu-ibu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang. Emang kau diajak? Hai guys, kami lagi makan kepiting. Emang kau dikirimi? Bapak-bapak, kalau follow artis apa kau dapat pak? Apa? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Enggak juga kau dikasih pegang. Ya ketawa, saya serius ini. Tapi kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya, agamamu lebih mantap. Kau amalkan ilmunya, beribadahmu betul. Kau sebarkan grup WhatsAppmu, dapat amal jariah. Maka sayang kalau kalian tidak follow para alim ulama. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya, Bu. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Tidak ada, Pak. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid, di tempat sesuatu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal sekarang dengan ulama NU. Dulu kalau mereka kumpul dengan umat dan jamaahnya, mereka bersalawat bareng-bareng seperti tadi. Kenapa? Mereka sadar pahalanya banyak di tempat itu. Tuan-tuan yang saya hormati, ibu-ibu, saya mau kasih tahu rahasia. Jangan ngomongin ke tetangga ya. Jangan sampaikan yang tidak datang. Jujur, Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Bapak-bapak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita yang tinggal di Depok, kurang apa nabi dan rasul sebelum kita. Nabi Adam ada dosanya. Apa, Ibu? Makan buah khuldi. Nabi Ibrahim ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya, sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal dia didik istrinya. Itu nabi dan rasul ada dosanya. Apalagi yang pegawai honor P3K, Satpol PP. Mana ada rendah ada dosanya? Ayo, di sini, ini di depan saya ini. Muka-muka bunuh dosa juga ini bapak ini. Ini yang ceramah. Bapak ibu pikir tidak ada dosa saya? Banyak dosa saya, Bu. Apalagi kalau saya pergi jogging, Allahu Akbar, habis amal saya, Pak. Saya baru turun dari mobil, paha. Tengok kanan, dada. Tengok kiri, perut. Senggol dari belakang, pantat. Habis amal saya. Kata teman saya, kenapa kau lihat? Barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya Allah tugaskan 2 malaikat. Satu di kanan, catat amal. Sholat duha, catat. Pengajian, catat. Zikir, catat. Sedekah, catat. Gosip, catat di kiri. Dengki, catat di kiri. Sebar hoax, catat di kiri. Catat-catat masing-masing, catat. Nanti ditimbang. Namanya hari perhitungan. Dihitung amalnya. Kalau pahalanya lebih banyak, masuk surga. Meskipun selisihnya 0,1%. Maka bawa pulang oleh-oleh hari ini. Kalau bapak yakin banyak dosa, mulai hari ini perbanyak amal. Kalau bapak yakin sedikit amal, perbanyak amal mulai hari ini. Kalau bapak yakin kurang amal, jangan tambah dosa. Supaya apa? Nanti hitung lebih banyak amalnya. Maka saya mau ajak bersalawat supaya banyak amalnya. Bisa? Bisa? Kita tanding dulu, mana lebih kencang suara emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Oke. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu ya. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri.
Begitu kita senggol, marah duluan dia. Nah, inilah mak-mak nih. Ayo Bu, salawat dulu. Ayo ikut Bu. Salatullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,6. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo Pak, ayo bapak-bapak, jangan permalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo. Salatullah ala toha, salatullah salamu ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah, Bapak Ibu diam, kita dengar yang di depan. Para pejabat kita, Trio Supriyatna. Nah, ya, ayo kita dengar. Ya, Ibu diam, Bapak-bapak diam. Kita dengar ini para pejabat depan kita nih. Ayo Pak Wali, ayo. Salatullah ala Rasulillah, salatullah. Dengar ibu belakang. Ya. Nilainya 99. Beliau yang undang saya, Bu. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku dikurangi. Pak Wali, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Ini kisah nyata Pak. Saya kan kalau di Makassar biasanya malam 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama saya ke ceramah kedua. Buru-buru saya karena kejar acara kan. Dia bilang panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu. Begitu dekat dia kasih keluar amplop. Ini Ustadz. Kan malu kita kalau dilihat orang kan. Alhamdulillah. Saya duduk, saya bilang sama supir saya di mobil, alhamdulillah dek kita dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka Ibu, astagfirullah, salah kasih panitianya Bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Saya bilang susunan acara kau kasih saya ini. Pak Wali ini jangan dicontoh Pak Wali ya. Kalau saya sudah sampai Makassar jauh sekali Pak. Ya, ayo sama-sama semuanya kita salawat bareng-bareng. Ayo semua bareng-bareng yuk. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Depok. Bapak ini yang paling banyak pahalanya hari ini. Kenapa? Bapak sponsor tunggal acara. Bayangkan saya datang, Bapak Ibu datang hadir menghadiri undangan wali kota. Mengundang kebaikan, pengundangnya yang terbanyak pahalanya. Yang saya hormati Bapak mana lagi? Ketua DPRD Kabupaten Depok, Kota Depok. Beliau wakil rakyat. Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi presiden, wakil presiden? Maka Bapak wakil rakyat jangan merasa lebih hebat dari yang diwakili. Namanya wakil rakyat. Beliau orang baik. Yang saya hormati Bapak mewakili Kapolres. Bapak hebat.
bisa mewakili Kapolres, sementara Kapolres tidak bisa mewakili Bapak. Masya Allah. Kita doakan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Saya ikut prihatin akhir-akhir ini kepada bapak-bapak polisi. Kenapa? Pekerjaannya ditambah sementara gajinya tidak ditambah. Beliau bapak-bapak polisi kita selain mengurusi Kantipmas juga disuruh mengurus MBG. Kita doakan bapak-bapak sehat walafiat. Demikian juga para tentara yang mestinya latihan perang, tidak ditambah gajinya, disuruh lagi ngurus koperasi. Kita doakan mereka bapak-bapak tentara tetap tegar membela Republik Indonesia. Mana lagi? Yang kita hormati, anggota DPR, ketua fraksi Gerindra Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Mana lagi? Semua? Sudah? Sudah. Yang semua saya mohon maaf, mulai dari sana semua saya hormati, teristimewa emak-emak yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wali kota yang terhormat, pada ulang tahun 27 ini saya mengingatkan kembali pesan Nabi kalau mau sukses ini satu kampung. Pertama sekali, Nabi ketika ingin mensukseskan suatu kampung, kata Nabi, tegaknya suatu negara, tegaknya satu kabupaten, tegaknya sebuah kota apabila ditopang 4 perkara. Andai saja ini kota Depok sebuah bangunan, penopang utamanya supaya kuat ini bangunan Depok 4. Yang pertama, adilnya para pemimpin. Bagaimana pemimpin yang adil? Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika didatangi oleh tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ini tamunya. Tunggu dulu sebelum kita lanjutkan pembicaraan. Apa itu? Kamu datang ketemu saya sebagai pemimpin Amirul Mukminin atau sebagai pribadi Umar? Pribadi Umar. Kalau begitu padamkan lampu. Padam lampu. Mereka bercerita gelap-gelap. Diprotes sama tamunya. Ya Umar, kenapa kau padamkan lampu? Tadi nyala. Tadi saya lagi lembur ngurus rakyat, wajar saya pakai ini lampu. Lampu ini minyak dibayar sama pajak rakyat. Saya gunakan untuk ngurus rakyat. Sekarang urus pribadi, ndak boleh kau pakai ini minyak negara untuk pribadi. Saya berharap besok Pak Wali Kota pidato, saudara-saudara ASN Kota Depok, haram hukumnya kamu pakai fasilitas negara untuk pribadimu. Jangan kau pakai plat merah ngundang pengantin. Jangan pakai plat merah pergi liburan. Tapi ASN pandai juga, dia ganti platnya. Wali kota bisa kau tipu, Allah maha tahu. Rakyat bisa kau kibuli, tapi di akhirat nanti percaya malaikat kau tidak bisa kibuli. Maka saudaraku ASN, jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadimu. Jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan partai dan fraksimu. Kalau ini dipakai di kota Depok, insya Allah makmur ini kota. Satu kali lagi, Umar datang ke lapangan pengembalaan, lapangan khusus menternak binatang ternaknya para penduduk Madinah. Nabi Umar jalan, kenapa ada itu onta gemuk sendiri? Siapa punya itu? Itu miliknya Abdullah. Abdullah siapa?
Abdullah bin Umar, anak saya. Ya, panggil Abdullah. Panggil Abdullah. Abdullah, kenapa itu ontamu bisa gendut sendiri? Kok bisa itu gendut sendiri ontamu? Ya, dipelihara dengan baik. Saya beli lalu saya ternakkan di sini. Enggak, pasti dia gendut karena dikasih fasilitas khusus karena kau dianggap anaknya Amirul Mukminin. Jual ontamu, lebihnya modalmu berapa? Ambil lebihnya, kasih masuk kas negara. Kalau begini diperlakukan di Kota Depok, semua keluarga pegawai negeri tidak boleh pergunakan fasilitas negara. Tapi yang banyak kita lihat, Masya Allah, istighfar kita. Semua fasilitas, anaknya pakai ini, istrinya pakai ini, menantunya pakai ini. Betul. Itu di kabupaten lain. Karena saya lagi ceramah di sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kasihan lihat kalau ada orang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, habis duitnya miliaran, sampai ratusan miliar habis duitnya, akhirnya jabatannya mengantar masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duit 200 miliar, 150 miliar, ditangkap KPK. Kenapa? Gratifikasi dan sogo. Kasihan. Saya Bu punya duit 100 miliar, saya pakai kawin lagi Pak Wali. 20 miliar saya sogo istri saya Pak. Ambil kau pakai belanja, goyang sudah otaknya itu. 10 miliar saya pakai bangun masjid, sudah cantik itu masjid. 10 miliar lagi saya pakai bangun sekolah panti asuhan, cantik sudah itu. Masih ada sisanya 60 miliar. 60 miliarnya Pak, saya pakai usaha 20 miliar. Saya pakai keliling Eropa dan Amerika 5 miliar. Nikmati hidup. Sementara ada orang habis duitnya jadi pejabat, berujung penjara dunia, masuk neraka. Maka kalau mau Depok ini makmur, contohlah kepemimpinan umat Islam yang kita kenal, Khurafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq sebelum jadi khalifah, beliau kaya raya di Madinah. Setelah jadi khalifah, jadi miskin. Khalifah. Sekarang kita lihat di bumi Indonesia, sebelum jadi pejabat miskin. Kau yang bilang. Dulu Yusuf alaihi salam di penjara dulu, baru jadi perdana menteri, setingkat bendahara. Di penjara dulu, baru jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu. Itu urusan kalian lah. Pemimpin yang adil. Mau lagi lihat? Coba lihat Umar bin Khattab. Suatu kali dia lagi belusukan. Cuma bedanya pejabat Indonesia kalau belusukan siang, ada kamera, simpan di sini mic, disembunyi. Itu pencitraan namanya. Umar enggak. Umar bin Khattab belusukannya malam hari, ketika penduduk Madinah sudah pada tidur, baru Umar bin Khattab belusukan. Suatu ketika lagi jalan-jalan, didapatnya ada ibu-ibu masak batu, ibu. Batu dia anak dia masak. Umar tanya, ibu, kenapa ibu masak batu? Anak saya lapar dari tadi, mau makan tidak ada yang dimakan. Supaya dia berhenti menangis, saya masak ini supaya dia lihat api, dia tunggu. Oh, mama saya lagi masak. Akhirnya anaknya capek menangis menunggu masakan, tidur. Kata ibu ini, tidak tahu itu apa kerjanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kami dibiarkan sengsara. Oh iya, padahal yang ditemani Umar. Umar balik ke Bulog sekarang, dia ambil beras, dia pikul sendiri. Kata ajudannya, jadi Umar itu punya ajudan namanya Aslam. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden, biar saya yang ngangkat. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu mau tanggung dosa saya? Kamu mau pikul dosa saya di akhirat nanti? Jangan, dosa nafsi-nafsi, biar saya yang tanggung. Dia pikul, pergi ke ibu itu. Dia tanak sendiri, dia masak, dia hidangkan ke anaknya. Selesai itu lalu Umar bin Khattab berkata, besok
kamu cari Umar bin Khattab, ambil bahan makanan di Bulog. Besoknya ketemu Umar bin Khattab, ternyata Tuan yang jadi presiden rupanya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat di kota Depok seperti ini adanya. Satu, adilnya para pemimpin. Yang kedua, ilmunya para ulama. Alhamdulillah di sini ada kiai, ada pimpinan pondok, ada ketua majelis ulama. Bapak punya partisipasi secara langsung memakmurkan kota. Gimana caranya? Bukan dengan bangun proyek, bukan dengan bangun jembatan, tapi caranya apa? Tebarkan dakwah yang kemaslahatan, tebarkan dakwah yang membuat masyarakat tenang. Jangan justru membuat kita, dakwah kita membuat masyarakat pecah belah. Ada juga ustadz Pak, seperti panitia hari kiamat, seolah-olah dia pemilik neraka dan surga. Iya toh? Judul ceramahnya kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak berjamaah? Ada juga orang ustadz senang sekali, ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka. Saudaraku para pendakwah, kalau Anda tahu di situ kunut, jangan kau bahas yang tidak kunut. Kalau kau tahu di situ tidak kunut, tidak usah kau bahas soal kunut. Bahas yang lain, karena masih banyak pembahasan yang perlu kita bahas. Penceramah hanya baca satu kitab, seolah-olah dialah pemilik kebenaran. Maulid, tablik akbar, haul seperti ini, ulang tahun kabupaten, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai ceramah mic. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi ceramah. Ayo, kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi, tolong khutbah jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Nabi khutbah pakai bahasa Arab. Kalau begitu jangan pakai pesawat ke tanah air, ke tanah suci. Kenapa? Karena Nabi pakai onta. Pakailah onta dari kota Depok. Kira-kira 1 bulan belum sampai-sampai Pak. Maka yang baik silahkan lakukan, dakwakan yang bisa dianggap membuat masyarakat tentram di situ. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling menghina, apalagi saling menyesatkan. Saya kan selalu Pak Wali dianggap ustadz stand up. Dibilang ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Mau diapa kalau tidak ada jenggot? Tidak bisa tumbuh. Mau apa? Iya toh? Berbeda pendapat biasa. Coba dalam sholat aja itu kan masing-masing ada hadisnya, masing ada pendapat ulamanya. Selesai takbir, Allahu Akbar, posisi tangan pertama di atas dada, begini. Ya Ibu, Ibu pernah lihat? Itu ada mazhabnya. Posisi kedua, Allahu Akbar, antara dada dengan perut, di sini. Posisi ketiga, Allahu Akbar, di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar, di bawah pusat. Porno lagi nih Bu ini. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus. Ini Syiah Iran umumnya. Semua ada dalilnya, ada. Kalau begitu, mana yang tidak boleh Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau pilkada main 3 kaki yang begini nih Pak. Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ada adik-adik dakwah, belajar dakwah, mari dakwah yang rahmatan lil alamin, yang betul-betul bahasa Indonesia, bahasa kerennya menurut pemerintah, Islam yang moderat atau moderasi beragama. Jangan selesai orang dakwah malah masyarakat bingung. Kemarin Ustadz bilang begini, ini begini. Maka sebaiknya kalau masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, jelaskan semua. Menurut Imam Mazhab ini begini, menurut ini begini. Supaya apa? Tinggal masyarakat yang bebas memilihnya. Yang ketiga,
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tegaknya kabupaten ini, kata Nabi, dermawannya para pengusaha. Maka Pak Wali boleh bersahabat dengan dermawan pengusaha, boleh Pak, tapi bukan yang pemain selisih. Rasulullah itu salah satu kunci suksesnya didampingi 4 sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, kebijaksanaannya Pak. Bapak mesti punya penasehat yang bijaksana. Biasanya sepuh senior seperti yang hadir Bapak di tempat ini. Kita ambil sebagai penasehat. Untuk apa? Pengalaman beliau yang dibutuhkan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Pak diberi gelar oleh Nabi Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Jelas dia bedakan haram haram, halal halal. Tidak main dua kaki. Bapak perlu pengacara, penasehat yang mampu menegur Bapak ketika salah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Beliau adalah pengusaha yang dermawan. Cuma sayangnya pejabat rata-rata bersahabat dengan pengusaha pemain selisih. Itu kan saya pernah ceramah di depan Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu sorga, ketika penghuni sorga sudah mau masuk, tiba-tiba kunci sorga macet. Macet kunci sorga Bu. Malaikat berkata, saudara-saudara sekalian, adakah yang bisa memperbaiki kunci sorga? Maju orang pertama, namanya Ajinomoto, Jepang. Saya bisa perbaiki, tapi ada biayanya. Kata malaikat, berapa biayanya? 3 juta. Untuk apa 3 juta? 1 juta untuk biaya kerja, 2 juta pergantian spare part. Oke, maju orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih baik, cuma agak lebih mahal. Berapa kamu minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta pergantian spare part, 2 juta lagi riset penelitian, mau ditahu apa sebabnya supaya tidak terulang. Yang 1 juta biaya kerja sama orang Jepang. Maju orang Indonesia, namanya broker. Malaikat, saya bisa lebih hebat dari ini 2 orang, cuma memang agak lebih mahal. Berapa kamu minta? 15 juta. Wih, kaget, mahal betul. Untuk apa 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisa, jangan ribut. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih Jepang kerja, masih ada untungnya. Pak Wali, biasanya yang banyak dekat bapak-bapak orang seperti ini Pak. Bahaya Pak. Kontraktor boleh, tapi jangan ngambil selisih yang berlebihan. Malu kita lihat negara kita Pak, penyelenggara negara, MBG yang cuma 10.000 masih juga dikorupsi. Katanya 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari, tapi kita tidak pernah dapat daging. Iya, MBG baik, program Gerindra Pak Prabowo mulia, tapi pelaksanaannya dibawa-bawanya yang perlu ditegur. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita kritik bukan berarti kita musuh negara. Kalau kita kritik bukan berarti kita benci pemerintah, tapi kita cinta supaya uang rakyat betul sampai kepada sasaran yang tepat. Pak Prabowo orang baik, cuma sekelilingnya ini banyak ABS. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kontraktor tidak dilarang dalam agama, tapi jangan ngambil keuntungan yang tidak masuk akal sehingga kau korbankan Indonesia. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi antara kontraktor, penghuni sorga sama penghuni neraka, aku telepon, Bang, bagaimana kabarmu di sorga? Enak betul kami di sini. 1 laki-laki 7 bidadari. Belum baru bayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni sorga, sampean di neraka bagaimana? Bah, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Lalu penghuni neraka berkata, Bang,
bolehkah kami jalan-jalan ke surga, lihat-lihat ke situasi situ? Kata penghuni surga, boleh aja, tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif Pak, cerdas-cerdas. Katanya, gampang bang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari neraka, dari surga. Kami jembatan dari neraka, kamu juga dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Dilihat kenapa dari surga belum mulai proyeknya? Kami sudah sampai. Teriak ini dari neraka, bang, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa suara dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, salah itu semen dia. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, dermawannya para juragan. Ibu-ibu, tidak berarti kita yang bukan pengusaha tidak bisa berderma untuk kabupaten. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya ibu, Bu-ibu, ini yang banyak-banyak emasnya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya Bu? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu Bu. Begitu ibu meninggal, dia ambil kita punya cincin sambil menangis. Kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya Bu? Nggak mau keluar cincinmu, dikasih sabun. Sambil menangis, dia cabut lagi gelangmu. Ini saya belikan kau waktu kita pergi umroh. Saya belikan kau emas Dubai. Dia ambil lagi kau punya galung ini. Ini Bu, usia pernikahan 10 tahun. Terakhir gigi palsumu pun dia cabut. Sambil dia menangis tuh. Cepat sekali kau tinggalkan saya. Dia bungkuslah kita punya emas, dia masukkan dalam lemari. Sambil menangis, saya simpan ini baik-baik. 3 bulan kemudian pergi reuni, ketemu janda. Bukan kamu teman kuliah dulu? Iya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat, cuma saya lagi janda. Kebetulan 3 bulan yang lalu istri saya sudah mati. Akhirnya Bu, cinta lama bersemi kembali. Dia pulang ke rumah sambil menyanyi, na siapa bilang. Dia ambil kembali emasmu, dia bungkus baik-baik, masukkan kotak, diikat pita-pita warna pink. Dia datang ke si janda, Dek, ambil sudah ini emas, sudah mati yang punya. Nggak lagi dibilang wafat, mati. Maka ibu-ibu yang banyak emas berliannya, bantu program wali kota, kirim untuk anak-anak susah sekolah gratis. Bu, saya bilang sama ibu-ibu orang kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah kau pakai emas asli, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Iya toh? Istri wali kota, masa palsu? Nggak mungkin, asli. Maka ibu saya sarankan, pakai aja yang palsu, yang asli kasih pendidikan gratis. Dan ibu-ibu juga yang miskin, nggak usah pakai yang asli. Biar asli orang juga nggak percaya. Iya toh? Iya. Biar asli, dari mana dia dapat? Rugi Bu, rugi. Tak kalah hancur kata orang Makassar. Lebih baik ibu pakai yang palsu, asli, bawa untuk pendidikan anak-anak kita masa depannya. Bu, kalau ibu bersedekah, lalu anak yang disekolahkan wali kota,
jadi ulama, jadi insinyur, jadi dokter, jadi tentara, polisi yang soleh dan soleha, sama hukumnya anak kandungnya ibu, meskipun tidak dilahirkan. Maka kita hormat programnya. Wali kota saat ini memberikan pendidikan gratis. Pendidikan gratis itu dicontohkan pada zaman Nabi. Ketika Al-Quran ingin memperbaiki Makkah waktu itu, yang kita sebut dengan masyarakat jahiliyah, ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji. Apa? Iqra, baca. Berarti betul program wali kota harus kita dukung. Mau maju kota Depok, pendidikan harus diutamakan. Maka itulah sebabnya pendiri negara Republik Indonesia, dia tulis dalam konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ ditulis mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah itu baru urus makannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, you understand? You understand? Sedekah. Para pejabat, kalau Bapak tidak punya duit, sedekahlah dengan jabatannya. Anggota DPR, sedekahnya apa? Berapa gajinya anggota DPR? Apa sedekahnya? Bikin perda yang membuat anak-anak kota Depok gampang cari nafkah. Polisi, apa sedekahnya? Ciptakan Kantipmas. Tentara, apa sedekahnya? Jaga perbatasan-perbatasan Republik Indonesia, jangan sampai ada yang merongrong. Apa sedekahnya ibu-ibu? Jadikan rumah tangga kita bahagia. Kalau rumah tangga bahagia itu awal kebahagiaan satu kampung. Yang keempat, kita ulang dulu ibu. Apa yang pertama? Adilnya para. Dua, ilmunya para. Tiga, dermawannya para pengusaha. Empat, doanya fakir miskin. Tidak dikatakan makiannya fakir miskin. Wali kota salah, manusiawi. Anggota DPR salah ngomong, manusiawi. Tapi orang Islam boleh kritik, tapi kritiknya bukan menghina. Coba kalau berjamaah, coba lihat kalau berjamaah, imam salah harus diikuti? Tidak. Kalau imam salah, mestinya dia ruku, dia sujud, boleh ditegur, boleh. Caranya tegur, bukan ditendang. Pak Imam, salah kau. Anarkis, imam salah, bukan didorong kepalanya, bego ini. Tidak. Tapi apa caranya? Tidak semua harus ngomong. Misalnya saya imam, tidak semua harus teriak di belakang. Siapa yang teriak? Belakang, kanan, sebelah kiri. Namanya muballaga. Berasal dari kata mubalik. Artinya penyampai. Siapa yang bicara? Anggota DPR. Dulu kalau wali kota keliru, ngomong, jangan diam. Karena tugas utama wakil rakyat ngomong. Sayangnya anggota DPR kita banyak tidak tahu. Siapa salah? Sedulur-sedulur. Kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena wane piro. Ayo, wali kota salah, boleh ditegur. Caranya bukan ditendang, tapi apa? Subhanallah. Itu yang disebut kritik konstruktif. Imam salah, misalnya dia baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala. Teguran pertama muballaghah mengucapkan subhanallah. Ternyata masih juga itu wala antum abiduna subhanallah wala antum subhanallah. Tidak, caranya imam teguran pertama muballaghah subhanallah. Imam belum bisa, masih mutar-mutar, maka muballaghah melanjutnya lakum dinukum wal yadin. Itu disebut kritik ada solusi. Jangan kau cuma maki-maki wali kota, kau maki-maki pejabat, kau maki-maki pemerintah, kau lecehkan sampai kau serang fisiknya, marah Tuhan. Kenapa kau serang fisiknya? Itu ciptaan saya. Kenapa kau serang pribadinya? Dosanya tanggung jawab dia. Yang kita kritik kebijaksanaannya.
Jangan cuma ngeritik, tapi cari jalan keluar. Pak Wali, ini baik, tapi saya pikir, saya sekolah soal ini Pak Wali, yang saya tahu ini akan lebih baik daripada ini Pak. Itu disebut orang Islam, ngeritik, kasih jalan keluar. Maka kita kata benci sama, ada salah wali kota, kita mau ngomong, bukan anggota DPR, kita mau tangkap, kita bukan polisi, kita mau mengamuk, malah kita ditangkap. Maka doanya fakir miskin untuk memperbaiki negara. Ya Allah, berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan berdoa Ibu, boleh pakai bahasa Betawi, boleh pakai bahasa Sunda. Punten, punten, matur nuwun. Bu, doa tidak harus bahasa Arab. Kalau ibu doa bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Kata malaikat, apa maksudnya ini Bu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doa supaya pemimpinnya adil dan makmur, tapi apa dia doa? Ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh. Ya, doa. Dan doa, kalau sudah berdoa, sangka baik kepada Allah. Misal ada ASN, sudah saatnya naik pangkat, kok tidak dilantik sama wali kota, sangka baik, berarti bukan di situ yang terbaik. Saya dulu bukan daftar tentara, tamat SMA saya daftar tentara Pak Wali, mau jadi akabri, ternyata tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Kurang lebih sama kita kan Pak, 11-12 ya kan? Iya, saya protes, makanya saya sakit hati kalau lihat tentara pendek. Oh bisa lulus itu, jadi kurang lebih sama tinggiku ini. Teman saya Pak Wali lulus, dia polisi, sekarang dia tugas reserse di Sulawesi Barat, pakai 2 bunga, AKBP namanya. Dia pakai baret merah, saya pakai baret putih Pak Wali. Alhamdulillah dengan baret putih saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Jadi kalau ada sedulur-sedulur, kok saya tidak dikasih jabatan ini? Pak Wali punya ketentuan dan penilaian tersendiri. Tadi saya kepala dinas, kok saya menjadi staf ahli? Ahli yang tidak ada stafnya. Ya sangka baik, jangan sangka buruk, sangka baik Pak. Kalau tidak dikabulkan doa, berarti bukan itu yang terbaik buat kita. Bayangkan misal, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya punya private jet, supaya saya bisa naik pesawat pribadi, tidak bingung lagi dengan jadwal penerbangan. Berikan saya rezeki bisa beli private jet. Tiba-tiba minggu depan Allah kabulkan. Kan bingung saya Bu, di mana mau saya parkir? Iya toh? Maka Bapak Ibu Saudara berdoa. Rakyat biasa, apalagi kita yang teraniaya, doa kita mustajab. Doakan negara kita, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Apabila keempat ini sudah dia lakukan, pemimpinnya adil, ulamanya memberikan ilmu yang rahmatan lil alamin, pengusahanya dermawan, rakyatnya sabar dan selalu berdoa, maka Allah janjikan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Selamat ulang tahun ke-27. Mudah-mudahan Kota Depok semakin sejahtera, adil dan makmur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan kota Depok ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya,
dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau beri hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah kepada pemimpin kami di kota ini. Tunjukkan yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kemampuan kepada mereka melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kemampuan kepada mereka memerangi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah tambahan rezeki kepada kami semua ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.